Selamat sore saudara pendengar, Binda Umar hadir menemani Anda dan dengan tema momentum Hari Pejalan Kaki Nasional. Kami akan berbincang langsung ya bersama dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki dengan Bung Alfred Sitorus. Halo, selamat sore Bung Alfred. Ya, selamat sore Binda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bung Alfred sore ini kabarnya? Ya, tetap semangat menunggu jam pulang naik KRL. Baik. Iya, di sore hari ini kita membicarakan terkait momentum Hari Pejalan Kaki Nasional. Kemarin diperingati sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Nah, ini mungkin boleh diceritakan sedikit juga terkait mengenai momentum Hari Pejalan Kaki Nasional seperti apa, Bung Alfred? Iya, tahun ini di 2024 ini merupakan tahun ke-12 ya. Di 12 tahun Koalisi Pejalan Kaki menyampaikan, mengusulkan, menginisiasi bahwa 22 Januari itu sebagai momentum Hari Pejalan Kaki Nasional. Kenapa? Karena banyak hal yang melatar belakangi Binda. Salah satunya adalah tragedi kecelakaan maut di Tugu Tani ya, yang dimana seorang pengendara mobil di 12 tahun yang lalu, pada tepatnya di 2012, menabrak para pejalan kaki di atas trotoar dengan kendaraan mobilnya. Itu pejalan kaki, 12 pejalan kaki menjadi korban, tapi 19 pejalan kaki yang meninggal dunia pada saat itu. Gitu. Jadi itu salah satu yang melatar belakangi ya kenapa Koalisi Pejalan Kaki menginisiasi, mengusulkan agar 22 Januari sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Namun ada banyak spirit yang lain kenapa momentum ini dijadikan sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Jadi itu salah satunya. Nah, dari perjalanan 12 tahun Hari Pejalan Kaki Nasional, di situ ada banyak beberapa hal yang disampaikan oleh Koalisi Pejalan Kaki. Salah satunya adalah kami memberikan survei terkait dengan rapor trotoar kepada kota kabupaten di seluruh Indonesia, Binda. Jadi itu yang kita lihat ya. Hasil rapor trotoar itu di level kota dan kabupaten itu masih di bawah 4 rapornya, Binda. Jadi kami berharap di 12 tahunnya Hari Pejalan Kaki Nasional ini ya, kita berharap ada political will ya dari para pemerintah kota dan juga legislatifnya untuk memberikan kemauan politiknya untuk menganggarkan APBD-nya untuk membangun trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki. Kenapa itu penting? Salah satunya adalah data yang perlu kita sampaikan bersama adalah masih tingginya angka kematian pejalan kaki di seluruh Indonesia itu ada 14 pejalan kaki setiap hari. Masih menjadi angka yang cukup tinggi, angka kecelakaan, angka kematian setelah pemotor ya, setelah pemotor di Indonesia. Jadi ada 14 nyawa setiap harinya itu meregang nyawa di trotoar, di jalan raya dan yang lain-lain. Jadi ini yang melatar belakangi Koalisi Pejalan Kaki sampai 12 tahun ini masih menjadikan 22 Januari sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Namun di 12 tahun tepatnya Hari Pejalan Kaki Nasional ini ada konflik baru, Binda, yang cukup membuat potensi para pejalan kaki itu menderita gitu ya. Konflik apa ini, Bang? Konflik barunya itu hadirnya para baliho peserta pemilu. Iya. Jadi di Hari Pejalan Kaki Nasional ini ternyata banyak juga yang belum sadar bahwa ruang pejalan kaki itu, yaitu trotoar, merupakan bagian dari peradaban kota gitu ya. Silakan Anda berkompetisi di pemilu, baik itu caleg, capres, cawapres. Namun ketika melihat estetika kota ini dikotori dengan banyak sekali ornamen baliho, spanduk dan yang lain-lain, walaupun tidak lama, namun kan ini mengubah wajah kota yang tadinya sudah ditata rapi gitu ya. Jadi bahkan kebutuhan para penyandang tunanetra, pengguna kursi roda terhalang oleh baliho-baliho para peserta pemilu. Jadi di 22 Januari kemarin kami berkeliling Jakarta dan Bekasi, itu sangat miris sekali kami lihat bahwa banyak sekali peserta pemilu, bahkan tim sesnya masing-masing itu tidak paham sebenarnya apa itu fungsi trotoar itu sendiri. Jadi
kami sebenarnya di momentum Hari Pejalan Kaki ini berharap penegakan hukum baik itu kepolisian, Pol PP, Bawaslu, KPU agar segera melakukan penertiban ya di atas trotoar, karena memang itu yang kami sampaikan pada saat Hari Pejalan Kaki Nasional, karena ketika mereka tidak respect kepada para pejalan kaki siapapun peserta pemilunya, maka kami harapkan para pejalan kaki juga jangan menaruh respect kepada mereka gitu. Jadi ada timbal baliknya gitu, karena ini menyusahkan orang gitu. Jadi kita sangat support ya terkait dengan pesta demokrasi ini ya per 5 tahunan. Namun ada kultur ketimuran kita yang perlu kita jaga, yaitu jangan mengganggu ruang publik, fasilitas publik, karena itu sudah dibangun yang memang fungsinya untuk pejalan kaki, itu trotoar. Seperti itu, Binda. Iya, dan kalau bisa dibilang di tahun 2024 ini mungkin ada isu yang memang selain diusung berharap begitu ya, agar pembangunan trotoar demi kenyamanan pejalan kaki, namun sebenarnya memang masih menjadi ancaman juga yang mungkin dikeluhkan dari teman-teman yang ada di koalisi pejalan kaki saat ini. Seperti apa, Bang? Gimana coba mungkin ada isu-isu yang memang juga sekarang sedang dikeluhkan begitu dari teman-teman di koalisi pejalan kaki. Kalau tadi kan berharap selain memang trotoar yang juga dibangun begitu ya demi kenyamanan bagi pejalan kaki, adakah apa yang sedang disampaikan dengan rekan-rekan di koalisi pejalan kaki? Iya, kalau dari 16 perwakilan koalisi pejalan kaki di 16 kota kabupaten di Indonesia, keresahannya kami itu adalah minimnya kemauan politik dari eksekutif, baik itu dari wali kotanya, bupatinya, gubernurnya, untuk menganggarkan pembangunan trotoar di kota kabupatennya masing-masing, Binda. Jadi harapan kita walkability index ya, walkability city index-nya perkotaan di seluruh Indonesia itu sebenarnya kami berharap ya Kementerian PUPR segera menyelesaikan dokumen peraturan itu agar kita bisa menilai sebenarnya walkability city index di setiap kota kabupaten di Indonesia itu kita bisa tahu sebenarnya walkability indexnya seperti apa, karena hasil rangkuman yang kami dapat itu sangat minim ya penganggaran untuk membangun fasilitas pejalan kaki di perkotaan, dan itu related dengan hasil rapor trotoar yang disurvei oleh koalisi pejalan kaki. Hasil dari publiknya itu ya kabupaten itu di bawah 3 rapornya kalau dari 10 gitu ya. Kalau kalau kota itu masih agak lebih tinggi, mungkin karena kalau bicara level kota mungkin mereka tetap menganggarkan walaupun tidak besar gitu ya. Jadi ada progres. Seperti Jakarta itu tahun yang lalu itu kurang lebih 110 miliar ya. Tapi kita berharap Jakarta itu konsisten. Nah, kita juga berharap kota-kota kabupaten lain juga konsisten. Makanya koalisi pejalan kaki membantu membuatkan dokumen dulu itu di 3 tahun yang lalu ke DKI Jakarta, membuat yang namanya rencana induk trotoar di kota Jakarta, Bindana. Harapan kami kota kabupaten di seluruh Indonesia juga membuat dokumen yang sama. Itu kenapa? Karena kita paham betul kekuatan APBD setiap daerah itu kan beda-beda. Namun ketika ada guideline dari rencana induk trotoar ini, siapapun bupatinya, wali kotanya, ataupun gubernurnya, itu memiliki guideline dengan kekuatan anggaran APBD-nya masing-masing untuk membangun trotoar. Dan itu ada skala prioritasnya. Membangun di mana trotoar akan dibangun karena ada kajian volume pejalan kaki yang lebih tinggi di satu kawasan jalan. Seperti itu, Binda. Dan kalau kita lihat dalam lingkup untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, nah ini sebenarnya seperti apa PR dengan gambaran trotoar yang sudah ada saat ini, Bang? Iya, saya kira gini, trotoar baru dibangun pun tidak luput dari okupansi yang lain gitu ya, seperti dijadikan tempat berjualan, parkir, dilintasi kendaraan, dijadikan parkir bongkar muat barang dan yang lain-lain. Jadi kami berharap ketegasan dari penegak hukum gitu ya. Karena apa? Trotoar itu dibangun berbeda dengan konturnya jalan raya. Karena trotoar itu dibangun tidak bisa menopang beban yang berat, Binda gitu. Itu filosofi awalnya. Jadi ketika dibangun tahun ini trotoarnya, kalau sering diokupansi dijadikan tempat parkir, itu tidak lama trotoar itu akan cepat rusak gitu. Jadi itu yang kita harapkan dari masyarakat ya, pengguna jalan.
mari kita rawat ruang publik seperti trotoar ini, jangan diokupansi karena memang biaya cukup besar dikeluarkan untuk membangun satu infrastruktur seperti trotoar. Jadi jangan lagi nanti setelah dibangun pemerintahnya lagi yang dibully. Wah, ini kok cepat rusak dan yang lain, padahal peruntukannya bukan untuk kendaraan sebenarnya. Jadi seperti itu. Iya, wajah trotoar DKI Jakarta yang diharapkan dari teman-teman di koalisi pejalan kaki seperti apa ini, Bang? Iya, wajah baru itu kan sebenarnya sudah. Jadi gini, Binda. Jakarta itu sekarang kalau kita datang ke kota-kota lain di Jabodetabek itu menjadi kiblatnya pembangunan trotoar. Karena kalau kita lihat ke Bekasi, ke Depok, ke Bogor, itu kontur pembangunan trotoarnya itu hampir mirip sama gitu. Jadi dan juga sudah mengadopsi yang namanya complete street gitu ya. Jadi kita melihat bahwa Jakarta itu bisa menjadi satu barometer. Jadi kami harapkan kota-kota lain juga mengaplikasi hal yang sama, namun membangun trotoar itu jangan langsung membangun trotoar, tapi rapikan dulu yang namanya ducting manhole untuk tempat utilitas. Itu harapan kami yang cukup sederhana. Dan yang terakhir adalah kemauan politiknya si legislatif dan juga eksekutifnya. Tanpa legislatif menjadikan fasilitas pejalan kaki bagian dari kebutuhan kotanya, saya kira juga orang tidak akan terpicu niatnya untuk berjalan kaki di dalam kotanya. Dan yang terakhir adalah jangan pisahkan trotoar dengan angkutan umum, karena itu satu kesatuan antara integrasi moda transportasi dengan berjalan kaki, itu satu kesatuan mobilitas yang memang menjadi pilihan di luar pilihan yang lain seperti naik ojol, taksi, dan yang lain-lain. Seperti itu. Bisa. Iya, baik, mudah-mudahan tentunya mungkin pihak-pihak terkait yang mendengarkan ini juga ya bisa memberikan fasilitas yang baik untuk bagi pejalan kaki yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun terima kasih banyak Bang Alfred sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Salam untuk teman-teman di koalisi pejalan kaki ya, Bung. Salam. Selamat sore. Selamat sore. Demikian saudara pendengar bersama Ketua Koalisi Pejalan Kaki dengan Bung Alfred Sitorus.